Halo, selamat datang di Hasan Tutorial Channel. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita kembali membahas tentang bagaimana cara membuat survei indeks kepuasan masyarakat atau IKM secara online dan gratis menggunakan Google Form dengan sangat mudah. Adapun tahapan pembuatan survei IKM di Google Form terdiri dari yang pertama nanti pembuatan form, kemudian melakukan tabulasi langsung di Google Form secara online sehingga nanti nilai IKM-nya dapat diketahui secara real time dan online. Adapun nanti tahapan tabulasi terdiri dari pembuatan tabel dan rumus Excel, mencari total nilai persepsi setiap pertanyaan, kemudian mencari nilai rata-rata setiap pertanyaan, mencari nilai tertimbang masing-masing pertanyaan yang dikalikan 1/9 sesuai jumlah pertanyaan, mentotalkan nilai tertimbang seluruh pertanyaan, kemudian mencari nilai IKM yaitu nilai total tertimbang seluruh pertanyaan dikali 25. Adapun syarat supaya kita bisa membuat Google Form, yang pertama adalah harus aktif internet. Kemudian bahan yang harus kita persiapkan adalah Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Kemudian materi-materi yang harus kita pahami di sana adalah sampel Morgan dan Krejci, data profil, data pertanyaan dan jawaban, tabel tabulasi, kemudian memahami bobot nilai rata-rata tertimbang, nilai penimbang, dan tabel interval. Pengguna daripada hasil survei ataupun instansi yang melakukan survei IKM yang biasanya pertama adalah unit layanan publik seperti kantor ataupun dinas pelayanan perizinan, kantor kecamatan, OPD, dan kantor pemerintahan lainnya, kementerian, dan lembaga-lembaga lain. Jadi dengan kata lain, seluruh unit ataupun seluruh lembaga pemerintahan wajib ataupun boleh menggunakan survei IKM menggunakan Permenpan ini. Nah, di Permenpan ini ada 9 unsur pertanyaan, kemudian masing-masing pertanyaan itu ada 4 jawaban, kemudian masing-masing jawaban itu ada bobot 1 sampai 4. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita lihat. Ini dia. Cara membuat survei IKM menggunakan Google Form dengan sangat mudah. Yang pertama, kita aktifkan browser kita, kemudian di address bar-nya kita ketik Google Form, enter. Kemudian nanti cari di sana Google Form Sign In, kita klik, ya. Kita harus login menggunakan akun Gmail kita terlebih dahulu tadi. Kalau tidak, dia tidak mau. Kemudian ini ada banyak pilihan. Nah, karena kita masih membuat formulir baru, maka kita ketik ini yang tanda plus kosong. Kita klik. Nah, muncul seperti ini. Berarti langkah berikutnya adalah kita mengisi judulnya apa, kemudian pertanyaannya apa. Nah, kalau untuk pertanyaannya kita sudah sampaikan tadi bahwa kita harus mempersiapkan Permenpan nomor 14 tahun 2017. Nah, ini di lampiran 3 halaman 27. Di lampiran Permenpan 14 tahun 2017 itu, ini ada contoh kuesioner dan format pengolahan data. Berarti ini ada 2 nanti, profil, kemudian pendapat responden. Pendapat responden ini ada 9 pertanyaan. Ini kita masukkan semua ke Google Form. Yang pertama kita buat dulu judulnya, ya. Ini kita buat judul survei IKM. Kemudian ini kita buat deskripsinya apa. Kemudian untuk profilnya, ini kita buat profil, kemudian ini tanggal survei, jam survei, itu kita kosongkan saja karena nanti otomatis ya ada pada saat pengisian formulir secara sistem. Langsung saja kita buat profilnya. Ya, profil itu terdiri dari jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin. Ya, kita buat di sini pertanyaannya jenis kelamin. Ini opsinya, ini kita bisa buat checklist ataupun opsi. Kalau checklist dia kotak, ya, contohnya seperti ini. Nah, ini, atau kalau seperti ini berarti dia hanya bisa memilih satu, tapi kalau checklist dia bisa memilih lebih dari satu. Nah, karena jenis kelamin kan hanya pilihannya satu, berarti kita buat pilihan ganda saja. Ini nanti kita buat pilihannya adalah pria, kemudian wanita, berarti kita klik tambah lainnya lagi, yaitu klik ditambahkan opsi, kemudian kita ketik wanita. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan ini kita klik tanda plus, kemudian kita ketik pendidikan,
Ini jawabannya juga hanya boleh memilih satu, berarti kita klik pilihan ganda ya, jangan checklist ataupun kotak centang ya. Nah, jadi ini SD, klik tambahkan lainnya, kemudian tambah opsi SMP, SMA, S1, S2, S3. Kemudian pertanyaan berikutnya usia ya, kita buat usia, kita klik lagi tambah usia. Nah, kalau usia ini dia mengetikkan, berarti kita buat ini pilih jawaban singkat saja. Kemudian ini angka ya, wajib memasukkan angka. Kemudian kalau pilihannya wajib diisi, ini kita ketik, ini kita aktifkan wajib diisi, artinya kalau dia tidak diisi maka tidak boleh melanjutkan pertanyaan ya. Jadi kita harus pilih dia wajib diisi, karena ini adalah pilihan wajib semua, maka kita pilih wajib diisi. Nah, khusus untuk usia ini kita pilih wajib angka, artinya dia nanti mengetikkan huruf, dia tidak bisa ataupun ditolak. Kemudian untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah pekerjaan, kita klik lagi tambah. Ini pekerjaan, dia juga opsional ataupun pilihan, berarti kita pilih dia pilihan ganda ya. Kita ketik PNS, TNI, Polri, swasta, wirausaha, swasta, wirausaha, kemudian lainnya. Ada satu lainnya, ini juga wajib diisi, kita checklist yang kita aktifkan yang wajib isi. Kemudian jenis layanan yang diterima, kita klik. Nah, kemudian ini kita ketik jenis layanan yang diterima. Ini boleh paragraf atau jawaban panjang ya, ini juga wajib diisi. Kemudian sekarang daftar pertanyaan. Nah, untuk daftar pertanyaannya ini ada 9 pertanyaan, kemudian masing-masing pertanyaan ada 4 jawaban. Kita klik lagi tanda plus. Kemudian pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian, ini kita copy saja. Kemudian pilihannya juga opsional ataupun opsi ya, ini tetap pilihan ganda. Nah, kemudian ini jawabannya tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, sangat sesuai. Kemudian persepsinya ataupun nilainya ini 1, 2, 3, 4. Untuk mempermudah tabulasi, kita buat jawabannya tidak sesuai itu A nya kita ganti jadi 1, kemudian tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, dan sangat sesuai ya. Sesuai, sangat sesuai, kita close. Kemudian ini wajib isi. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana pemahaman saudara ini. Kita copy lagi, kemudian kita klik lagi tambah. Kemudian pertanyaannya kita pastikan di sini, tanda pertanyaan. Kemudian opsinya atau pilihannya adalah yang pertama tidak mudah, kurang mudah, mudah, dan sangat mudah. Jadi 1 tidak mudah. Kemudian ini ada muncul tambahkan semua supaya kita gampang. Kemudian kurang mudah, nah, lakukan hal yang sama sampai pertanyaan nomor 9 ya, yaitu bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna lainnya. Baik, sekarang pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 9, bagaimana pendapat saudara tentang penanganan. Kita copy. Jawabannya tidak ada.
ada tapi tidak berfungsi. Berfungsi kurang maksimal. Dikelola dengan baik. Ini wajib isi semua ya. Ini wajib diisi. Oke, baik. Jadi kalau sudah dibuat semua pertanyaannya, langkah berikutnya adalah membuat form tabulasi. Untuk membuat form tabulasi, ini kita klik respon, kemudian ini kita klik membuat spreadsheet yang tanda plus ini. Ya, kita klik, ini pilih spreadsheet yang ada, artinya spreadsheet yang sedang aktif. Kalau ini berarti buat spreadsheet yang baru, kemudian klik buat. Nah, kalau sudah, ini dia sudah ada timenya, jenis kelamin, pendidikan, usia, yang otomatis muncul ya. Ini barisnya ke bawah dia hanya sampai 101. Nah, ini bisa kita tambahkan 1000 baris lagi, kita klik tambahkan. Nah, di P ini kita ketik di sini no responden, maksudnya nomor responden. Kemudian di sini U1, maksudnya pertanyaan per-1, U2, U3, U4, U5. Nah, ini karena sudah habis, kita blok di sini, klik kanan, kemudian sisipkan kolom, sisip satu kolom di kanan, kita klik ya sampai U9, berarti kita butuh 4 kolom lagi. Jadi di sini U6, U7, U8, U9. Nah, kita butuh satu kolom sebelah kanan lagi. Kemudian ini kita kecilkan saja. Nah, kalau sudah, kita lihat respondennya kira-kira berapa ya, sesuai dengan Permenpan 14 tahun 2017 ini. Nah, kalau populasinya 10 berarti sampelnya 10, kalau populasinya 40 sampelnya 36. Nanti tinggal dilihat sampel dan populasi ini syaratnya. Nah, kita asumsikan misalnya kita nanti membutuhkan sampel itu sebanyak 40 ya, misalnya kita asumsikan populasinya 45 ya, berarti sampelnya adalah 40. Jadi kita siapkan di sini ya, di tabulasi ini ya, 40 berarti di 41. Kemudian di sini ya, di 42 kita buat di sini totalnya, kemudian nilai rata-rata, kemudian nilai rata-rata tertimbang, kemudian nilai IKM-nya berapa ya. Jadi di kolom U1 ini nanti kita ketik sama dengan, kemudian left, buka kurung, kemudian ini pertanyaan mulai dari sini F2, kemudian kita kalikan 1, dia 0. Jadi ini nanti kita copy sampai U9, kemudian nanti ke bawah juga kita copy sampai di sini ya, sampai di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini nanti kita buat rumusnya di sini sama dengan sum kurung, kemudian ini kita copy kemari, nanti nilai rata-rata sama dengan average kurung, kita mulai dari sini,
tutup kurung, enter. Kemudian nilai rata-rata tertimbang ini sama dengan nilai rata-rata ini dikali jumlah pertanyaan 9, U9, berarti kali 1/9, enter. Kemudian ini kita log, pilihkan seperti ini. Kemudian di sini di sebelah kanan ini sama dengan kita totalkan seluruh nilai rata-rata tertimbang ini, kita zoom. Kemudian IKM-nya ini nanti kita rumusnya adalah nilai rata-rata tertimbang totalnya itu dikali dengan 25. Nah, jadi nanti di sini diperoleh nilai rata-rata ataupun nilai IKM-nya. Ya, baik. Kalau sudah, ya, tabulasinya sudah kita persiapkan. Sekarang kita lihat ataupun kembali ke formulir tadi. Nah, ini kalau kita mau membagikan link daripada formulir ini, kita klik kirim. Kemudian ini ada email, boleh kita kirim ke email surveyor kita ataupun responden kita. Kalau kita tahu emailnya, kita kirim. Atau boleh kita kirim melalui WA dengan mengklik yang ini, berarti ini ada link, kita bagikan melalui WA ataupun melalui apa saja boleh. Ya, kemudian ini kalau terlalu panjang kita klik berpendek URL biar dia URL-nya singkat. Kemudian ini boleh kita copy, kemudian kita bagikan ke responden kita. Ya, nah misalnya kita contohkan, ya, linknya tadi kita pastikan di address bar seperti ini, kita klik, kemudian, nah ini survei IKM, kita klik berikutnya. Nah sekarang kita boleh mengisi formnya, misalnya ini kita masukkan, ya. Ya, ini misalnya kita isi, ya, ini saya isi sembarang karena masih mencontohkan, ya. Ya, kemudian kalau sudah diisi semua, klik kirim. Nah, kalau sudah, coba kita lihat di tabulasi apakah sudah ada data. Nah, ini sudah ada data. Ya, ini sudah ada data. Ini kita ketik 1, 2, ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini, ya, ini kita blok seperti ini, kita copy, Ctrl C, kemudian pastikan di sini. Ya, baik. Jadi kalau misalnya nanti sudah semua responden menjawab, maka ini dia nilainya, ya, otomatis muncul di sini, ya, NRR-nya seperti ini muncul otomatis. Kemudian nilai tertimbangnya seperti ini, ada dapat 31. Kemudian IKM unit layanannya dapat 75,17 secara otomatis. Jadi membuat formulir ataupun survei IKM menggunakan Google Form sangat gampang, gratis, dan hasilnya ataupun nilai dapat dilihat secara real time di aplikasi Google Form. Baik, itu yang mau saya sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.